Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Al-Amin yang saya hormati dan Allah rahmati. Alhamdulillah, merupakan pujian yang paling pantas terucap dari lisan serta terwujud di dalam amal perbuatan kita, karena atas kudrah dan iradah Allah, atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sampai saat ini kita masih memiliki kemauan serta kemampuan. Masih Allah berikan kesehatan jasmani dan juga kesehatan rohani, sehingga saya merasa senang sekali bisa kembali bertemu di majelis ilmu bersama jamaah sekalian setelah kita libur edisi Idul Fitri, dan sekarang kita bisa bertemu lagi di Rabu ke-20 bulan Syawal yang bertepatan dengan Rabu kedua di bulan April. Maka pertama kali saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kami dan kalian. Demikianlah yang diamalkan para sahabat radhiyallahu anhum idza iltaqau yaumal id, apabila mereka bertemu pada hari Id, tidak dibatasi mesti tanggal 1 Syawal. Yang pasti saat mereka bertemu, yaqulu ba'duha li ba'din, berkata antara satu dengan yang lainnya, saling mendoakan dengan redaksi yang tadi. Selanjutnya para sahabat pun tidak berhenti, terus berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menerima amal-amal ibadah yang sudah diusahakan selama bulan Ramadan. Selanjutnya para sahabat pun banyak berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah masih memberikan umur sehingga bisa bertemu kembali dengan Ramadan berikutnya. Inilah keadaan para sahabat. Mereka manusia terbaik sepanjang masa yang langsung menerima ilmu dari sumber mata air yang jernih, yakni dari Nabi Muhammad SAW, menunjukkan betapa Ramadan bulan yang penuh dengan keberkahan tidak mau sia-sia berlalu begitu saja tanpa penerimaan amal ibadah di dalamnya. Dan di antara rasa takut yang ada pada seorang mukmin adalah takut amal ibadahnya tidak diterima Allah. Maka dari rasa takut ini jamaah menumbuhkan keikhlasan dalam berniat, ketepatan dalam kaifiyah sesuai perintah Allah dan contoh Rasulullah SAW. Selanjutnya banyak berdoa memohon kepada Allah Ta'ala
Inilah jamaah keadaan orang yang benar-benar beriman, yang memiliki iman kuat. Jadi tidak bangga dengan amal soleh yang sudah dilakukan, tetapi tetap dibarengi rasa takut dan kekhawatiran, sehingga keikhlasan benar-benar terjaga, baik sebelum, ketika, atau setelah melakukan amal soleh tersebut. Dan yang paling rentan amal soleh ternoda dengan riya adalah terkait amal soleh ibadah maliyah, Pak. Saat diantara kita jamaah sekalian misalnya membantu dengan sebagian harta yang Allah titipkan, membantu memberi yang terdepan dalam melakukan kebaikan, bagus tidak, Pak? Pasti bagus. Tapi tidak berhenti sampai di situ, kita harus benar-benar menjaga keikhlasan, Pak. Terkait ibadah maliyah ini benar-benar rentan dengan penyakit riya yang menyebabkan sebanyak apapun harta yang kita keluarkan, bila ternoda dengan penyakit riya, maka akan percuma, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya, Pak, amalan para sahabat tersebut menunjukkan betapa bulan Ramadan menjadi momen yang paling dirindukan. Setelah para sahabat banyak berdoa agar Allah menerima amal ibadah, selanjutnya mereka pun banyak berdoa memohon kepada Allah Ta'ala agar kembali dipertemukan dengan Ramadan berikutnya. Demikian amalan para sahabat, semoga kita bisa meneladaninya. Hadirin, materi yang akan kita kaji pada pertemuan subuh kali ini mengenai istiqomah pasca Ramadan. Ini teramat penting sekali untuk kita pahami, untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, agar bulan Ramadan jangan berlalu begitu saja tanpa menyisakan kebaikan di dalamnya. Poin pertama, jangan hancurkan pola Ramadan. Surah An-Nahl ayat 92. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi bercerai-berai kembali. Hadirin, selama bulan Ramadan kita sudah membentuk pola kebaikan dengan begitu rapi. Banyak amal ibadah yang sebelumnya dirasa susah, ternyata mudah kita mengerjakannya. Saat kita jamaah merasa berat mengerjakan saum sunnah di bulan Ramadan, ternyata kita bisa, Pak, saum 1 bulan full. Saat kita merasa berat untuk bangun lebih cepat di sepertiga akhir malam, ternyata kita membuktikan pada bulan Ramadan kita bisa bangun lebih cepat. Yang awal-awalnya pasang alarm, Pak, berkali-kali diri kasiangan makan sahur, selanjutnya kita bisa bangun dengan sendirinya tanpa memasang alarm. Demikian pula di bulan Ramadan, lisan kita bisa berlama-lama membaca Al-Quran. Ada yang 1 hari target 1 juz, sehingga 1 bulan khatam baca Quran. Ada yang lebih dari itu, ada yang rutin menghadiri kajian,
rutin memberikan infak sedekah, menyediakan untuk takjil jamaah di masjid, dan amal-amal soleh yang lainnya, sungguh Ramadan sudah membentuk pola kebaikan. Nah maka jamaah di bulan Syawal jangan dicerai-beraikan kembali, jangan diacak-acak lagi. Nah di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan dengan menyebutkan keadaan seorang perempuan yang sudah memintal benang dengan kuat menjadi satu hasil karya, lalu diacak-acak lagi. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir ternyata ini perempuan yang lemah akalnya, yang ada gangguan dalam jiwanya, ya wajar melakukan seperti ini. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut kita dengan sesuatu yang berat. Jadi Bapak tidak dituntut untuk menjadi ulama mujtahid, gitu Pak. Bapak tidak dituntut untuk menjadi ahli hadis, tidak. Tapi kita hanya dituntut untuk menjadi manusia yang sehat akalnya, Pak. Itu tidak seperti perempuan yang diterangkan dalam hadis ini yang lemah akalnya. Bagaimana manusia yang sehat akalnya, yang tidak merusak pola kebaikan yang sudah terbentuk pada bulan Ramadan? Nah maka di bulan Syawal Allah memberikan fasilitas ibadah saum sunnah. Sabaraha dinten Pak? Genep dinten. Ini agar badan kita yang sudah terbiasa berpuasa di bulan Syawal tidak ditinggalkan begitu saja. Ada ibadah tambahan saum sunnah sebanyak 6 hari di bulan Syawal, yang jaminannya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bila kita saum wajib di bulan Ramadan lalu ditambah dengan saum 6 hari pada bulan Syawal, kasyami dahri, maka seperti saum 1 tahun lamanya. Karena sekali saum Pak bi asyri amsalihah, diberikan pahala 10 kali lipat. Kita saum 30 hari di bulan Syawal, di bulan Ramadan, ditambah 6 hari bulan Syawal kan 36 Pak, dikali 10 sama dengan 360. 1 tahun kurang lebih sebanyak 360 hari. Jadi Bapak tidak usah saum 1 tahun lamanya. Nah apa? Mual sanggup? Itu kan saum Ramadan wae tanya kuat-kuat gimana nembeja awal-awal tos enggal-enggal lebaran, tos hoyong enggal lebaran kan gitu. Allah Maha tahu keadaan kita dan kemampuan kita, tidak usah saum 1 tahun lamanya. Nah moal sanggup cekap we saum di bulan Ramadan tambah 6 hari bulan Syawal, nilainya seperti saum 1 tahun lamanya. Nah maka ini peluang kebaikan yang Allah berikan pada bulan Syawal, jangan kita sia-siakan begitu saja. Kanggo nu teu acan saum Syawal, Bapak sabaraha deui nyawalan abdi mah genep dinten deui nya teu acan, berarti teu acan sama sekali. Nah ayeuna kantun kasisa sabaraha dinten deui Pak? Irang langkung 8 dinten deui-nya. Nah, Pak tuh Pak masih ada kesempatan dan Allah memberikan keleluasaan. Bapak mau berturut-turut mangga, mau disesuaikan dengan bisanya kita silahkan, gitu ya. Yang pasti saumnya harus di bulan Syawal. Upami Bapak nembe kenging 3 dinten enjingna tos lebet Zulqa'dah, biasa Pak diteraskeun di sasi Zulqa'dah teu kahaji cenanya da atosan bulan Syawal nanti itu. Maka syaratnya saumnya di bulan Syawal selama 6 hari ya. Nah hadirin, di bulan
Ramadan pun kita menyempurnakan ibadah saat Idul Fitri diawali dengan apa Pak? Kan zakat fitri mah pasti atos dikaluarkeun, diwiankeun ka amilin, dibagikan kepada mustahik orang yang berhak menerimanya. Lalu dilanjutkan dengan kita mengumandangkan takbir. Itu bagian dari rangkaian ibadah kita saat Idul Fitri. Nah, maka kalau kita melihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim diantaranya diterangkan dari Ummu Atiyah, kunna nu'maru bil khuruji fil id, kami diperintahkan untuk turun keluar pada hari raya. Demikian juga para perempuan, para gadis, dan juga para wanita yang sedang haid. Sadayana apa? Mau yang sholat, mau yang tidak perempuannya, termasuk gadis sok kalaluan. Kira apa? Pada hari ini. Namun mereka yang sedang haid itu duduk paling belakang, ya ikut mengumandangkan takbir. Di mana Pak? Ketika sudah al-musholla, di tempat sholat, yakni di lapang diantaranya. Kalau dari Ibnu Umar diterangkan bahwa Nabi SAW itu pergi keluar Yaumal Fitri, pada hari Fitri, ilal musholla, ke tempat sholat. Beliau mengumandangkan takbir saat menuju tempat sholat. Sampai duduk di tempat sholat, para sahabat pun mengumandangkan takbir hingga imam memulai khutbah. Imam memulai khutbah, tarokat takbir, maka takbirnya disudahi. Nah gitu Pak. Nah ini di antara rangkaian yang sudah kita lalui bersama di hari raya kemarin, Idul Fitri. Artinya ini pun memberikan pengajaran kepada kita bahwa kita harus memahabesarkan Allah Ta'ala, bukan sekedar dengan lisan, tapi dengan hati yang terdalam dan dengan amal perbuatan. Kalau benar kita memahabesarkan Allah, maka harus meyakini Allah yang maha besar. Selain Allah semuanya kecil, termasuk diri kita tidak punya daya dan kemampuan apa-apa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian poin pertama jamaah, jangan sampai kita menghancurkan pola Ramadan, pola kebaikan yang sudah terbentuk selama bulan Ramadan. Di bulan Syawal Pak, segala kebiasaan baik yang kita lakukan selama bulan Ramadan harus berkelanjutan. Ketika tidak bisa kita meningkatkan Pak, minimal mempertahankan. Dan bila Bapak sudah demikian keadaannya, maka itulah yang disebut dengan istiqomah. Konsisten mendawamkan suatu amal, melanjutkan kebaikan yang biasa kita lakukan selama bulan Ramadan. Maka poin kedua, kita akan melihat penjelasan bahwa istiqomah adalah perintah yang paling berat. Nah, sampai apa saya ingatkan.
Kita lihat surah Hud ayat 112. Ini menerangkan tentang kiat-kiat agar kita bisa istiqomah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirta." Maka tetaplah engkau istiqomah. Tetaplah engkau Muhammad berada di jalan yang benar, di jalan dakwah. Jangan sampai menyerah, menyimpang dari jalan dakwah tersebut. Nah hadirin, ayat ini secara khusus perintah yang ditujukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umumnya tertuju pula untuk kita. Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah agar istiqomah, bukan berarti beliau belum istiqomah. Makanya Bapak lihat di tarjamannya, tetaplah engkau istiqomah, artinya sudah istiqomahnya, namun Allah mengingatkan agar tetap istiqomah, jangan pernah menyerah keluar dari jalan dakwah. Hadirin, ini menunjukkan betapa perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan sesuatu yang mudah, Pak. Dakwah itu perjuangannya luar biasa. Sampai kita sekarang merasakan nikmat hidup di dalam ajaran Islam, ini jasa besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus menjadikan beliau manusia pertama yang paling kita cintai, bahkan melebihi cintanya kita kepada diri kita sendiri, jamaah. Karena kalau kita mencintai Nabi, jaminannya surga, gitu ya Pak. Menjadikan Nabi manusia yang paling kita cintai, meneladani beliau, melanjutkan perjuangan beliau, jaminannya surga, gitu ya. Tapi kalau mencintai selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, belum menjamin surga untuk kita. Nah maka poin pertama agar kita bisa istiqomah, harus selalu ada yang mengingatkan. Kalau tingkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja perlu diingatkan, ya apalagi kita. Dan sebaik-baik yang memberikan peringatan adalah Allah dan Rasulnya yang tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka praktik untuk poin pertama ini, bagaimana agar kita bisa istiqomah? Maka kita harus rajin menuntut ilmu, harus punya agenda rutin untuk belajar. Mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah harus masuk dalam agenda kesibukan kita. Dan alhamdulillah jamaah sudah membuktikannya sejauh ini, gitu Pak. Jadi kalau ada orang diajak menghadiri majelis ilmu, Pak, alasannya banyak kesibukan. Punten atuh abdi mah aya pamengan gitu. Nuju sibuk. Memang Bapak yang bisa rajin ke sini jami ngalalanggur. Kan pasti Bapak ke seueur kasibukan. Kenapa Bapak banyak kesibukan tapi bisa hadir ke sini? Karena menjadikan tolabul ilmi bagian dari kesibukan. Itu Pak. Itu poin pertama, agar kita bisa istiqomah harus selalu ada yang mengingatkan. Karena tanpa pemberi peringatan, iman mudah melemah. Apalagi menghadapi godaan dunia yang demikian besar adanya. Kita buat contoh jemaah. Ada seorang karyawan baru di suatu perusahaan. Aturan jam 8 mulai masuk kerja. Ada karyawan baru Pak, setengah 8 tekos hadir. Itu rajinnya. Minggu pertama, bulan pertama, terus itu hadir. Nah suatu ketika macet di perjalanan lebih parah Pak dibandingkan biasa. Kayak kecelakaan misalnya kan
langsung macet Pak daripada biasanya. Wah, apa di jalan sudah panik Pak, di pikiran teh dipenuhi rasa takut. Kumaha cenah mun saya ditegur si bos, saya dipanggil ke ruangan ini, wah eta kasagala Pak. Ternyata benar, sampai tempat kerja jam 8 lewat 4. Ternyata yang sebelumnya ditakutkan tidak terjadi Pak, baik-baik saja. Geningan taya anu negornya, taya anu naros naha kasiangannya, aman gitu Pak. Nah selanjutnya kesiangan lagi aman, kesiangan deui aman. Kira-kira Pak kedisiplinannya akan bisa terjaga tidak? Dilanjutkan wah rada sesah Pak. Bisa jadi kemah jam 8 pas dugi ka kantor, kalem we cenah urang 4 tahu heula we cenah kitu. Tuh Pak, yang awalnya disiplin karena tidak ada yang memberikan peringatan jadi mengendor Pak. Jam kerjanya tidak diperhatikan. Itu urusan dunia demikian, apalagi urusan ibadah. Itu saat kita iman melemah itu Pak, asa males we ibadah teh. Duduk di majelis ilmu kita mendapatkan penjelasan dari Quran, penjelasan dari hadis Nabi SAW, terbangkitkan lagi Pak, termotivasi lagi tak ketaatan teh. Nah gitu. Maka poin pertama agar kita bisa istiqomah harus selalu ada yang mengingatkan. Kama umirta, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu. Nah jadi istiqomah itu harus sesuai perintah Allah, bukan semau kita Pak. Itu poin kedua pun sama, jawabnya kita harus thalabul ilmi. Ketika orang mendapatkan keterangan tentang apa yang Allah perintahkan, oh ternyata di bulan Syawal ada syariat saum sunnah ieu, kautamaana kieu abdi bade ngamalkeun bade ngadawamkeun tunggu Pak. Ternyata ketika sudah mengetahui apa yang Allah perintahkan, apa yang harus kita istiqomahkan, akhirnya menerima dan mengamalkan. Kalau sholat sunnah rawatib Pak, kan ada 2 keterangan Pak ya. Ada yang 10 rakaat, ada yang 12 rakaat. Upami anu 12 rakaat Pak, ada keterangan tambahan. Bapak mengamalkan sholat sunnah rawatib sehari semalam 12 rakaat. Kata Nabi SAW, pasti Allah membangunkan istana di surga untuk Bapak. 12 rakaat apa saja Pak? 2 rakaat qobla subuh, 4 rakaat qobla zuhur. Upami 10 rakaat sadintena qobla zuhurna 2 rakaat. Upami anu 12, 2 rakaat qobla subuh, 4 rakaat qobla zuhur, 2 rakaat ba'da zuhur, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya. Kakempel sadayana sabaraha Pak? 12 rakaat gitu. Maka Bapak sekali 2 kali mudah bisa sholat rawatib sampai jumlahnya 12 rakaat. Yang susah itu istiqomahnya. Nah gitu Pak. Nah maka jaminan yang disampaikan oleh Nabi SAW, kita mendapatkan istana di surga, Allah bangunkan istana untuk kita saat kita bisa mendawamkan amalan sholat sunnah rawatib yang tadi. Iya mah Pak, nembe sakali, nembe sadinten sholat rawatib biasa 12 rakaat, meni asa pang surga. Nah Pak, saya mah cenah geus meunang istana cenah di surga. Kumaha kitu Pak? Kan aya hadisna cenah sahanu sholat sunnah rawatib 12 rakaat cenah dibangunkeun istana di surga. Eta teh nembe sakali-kalina Pak, meuni asa pang surgana gitu. Ya tuh gampil sakali 2 kali mah, yang susah istiqomahnya. Itu Pak. Jadi Bapak tiap hari dijaga sholat sunnah rawatib. Nah, eta mah atos ya Pak. Bapak kenging jaminan pasti Allah bangunkan istana di surga kanggo Bapak. Nah gitu. Jadi yang susah
bukan mengerjakan sholat sunnahnya, saum sunnahnya, ataupun membaca Qur'annya serta infak sedekahnya. Yang sunnah amalan itu konsisten, berkelanjutan, istiqomah kita untuk mengamalkannya. Nah yang ketiga, wa man taba ma'aka, dan juga orang yang bertobat bersamamu. Jadi perlu istiqomah. Tobat itu bukan amalan sekali dua kali. Tobat itu amal kebaikan yang konsisten, istiqomah dikerjakan. Maka poin ketiga, agar kita bisa istiqomah adalah dipastikan memiliki lingkungan yang baik, lingkungan yang mendukung keistiqomahan kita. Mau lingkungan Bapak di tempat tinggal, lingkungan di tempat kerja, lingkungan di mana saja kita berada, dipastikan kita harus punya komunitas dengan orang-orang yang sama memiliki tujuan dengan kita, yaitu menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bapak mau melakukan safar, mau bepergian, kata Nabi, perhatikan dengan siapa perginya, siapa teman-temannya, karena memberikan pengaruh besar. Bapak mau membangun rumah, mau pindah ke tempat yang baru, kata Nabi, perhatikan lingkungannya, perhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Saroleh teu gitu Pak. Awios da imah cenah mempeng aya nu ngical murah gitu Pak. Tapi lingkungannya kurang baik, tidak akan mendukung kesolehan kita. Awios da abi mah kuat gimana moal kapangaruhan itu misalnya Pak. Muhun laras bapak ibu nama moal gampil kapangaruhan. Tapi bagaimana anak-anaknya kan gitu Pak. Komo gaduh murang kali gampil kapangaruhan Pak. Bapak menjaga akhlak mulia putra Bapak, pas di luar rumah Pak, yang didengar kata-katanya tidak baik, kata-kata yang kasar Pak, kata-kata yang jorok, bakal kacandak Pak, Pak. Itu sungguh lingkungan memberikan pengaruh yang besar jamaah. Nah kita buat contoh lagi Pak. Bapak pernah menerima hadis tentang kisah pada zaman Bani Israel, orang yang sudah membunuh sebanyak 99 orang. Kagak banyak kan Pak, sejahat-jahatnya orang ternyata ada titik penyesalan, menyesal atas banyaknya dosa yang sudah dilakukan, mencari tahu bagaimana cara bertobat untuk menjadi orang yang baik. Geus bosan maksiat, melakukan perbuatan dosa, ada rasa bersalah, ada rasa menyesal, mun teu apal gitu Pak. Kumaha carana tobat? Mencari-cari, ditemukanlah seorang yang ahli, sebatas ahli ibadah, menjauhkan diri dari kehidupan dunia gitu Pak. Ketika bertanya, menjelaskan dosa apa yang sudah dilakukan, lalu dia mendapatkan jawaban yang tidak mengenakan Pak. Cenah dosa sabada gitu, weunah we hoyong ampunan Allah gitu Pak. Nya teraos satu nampikna kalaka dicarekan gitu. Akhirnya orang itu pun dibunuh Pak. Jadi sabaraha kan pas dibunuh 100 Pak. Menyesal lagi, mencari-cari lagi bagaimana cara bertobat. Anu kadua mah Pak, pendak sareng al-alim, ahli ilmu gitu Pak. Yang tadi mah orang yang meninggalkan kehidupan dunia, mengasingkan diri gitu Pak. Yang kedua mah ahli ilmu, bertanya kepada ahli ilmu, akhirnya mendapatkan jawaban yang menenteramkan, bahwa sebanyak apapun dosa yang sudah dilakukan, sungguh Allah Maha Penerima Tobat. Meni tenang Pak, jawaban teh menenteramkan. Lanjutannya Pak, kalau kamu benar-benar mau bertobat, sok hijrah, tinggalkan tempatmu yang sekarang yang isinya orang-orang ahli maksiat.
Karena kamu tobat tapi tetap tinggal di situ, moal leres Pak. Bakal kacandak deui, kapangaruhan deui. Tuh pindah ke kampung anu di sana tempatnya mendukung kesolehanmu. Aya masjid gitu Pak, aya madrasah, aya ustadna, aya guruna. Sok pindah ka ditu. Kalau kamu benar-benar tobat, buktikan keseriusanmu gitu Pak. Akhirnya orang itu pun membuktikan kebenaran tobatnya, meninggalkan rumah, lingkungan yang membesarkan dirinya, ditinggalkan semuanya untuk memulai kehidupan dari nol. Ternyata apa yang terjadi Pak? Kan di perjalanan meninggal dunia sampai malaikat berebut Pak. Nu bade nyiksa di alam kubur, cenah ieu jatah saya, ieu disiksa gitu. Malaikat rahmat pun tidak tinggal diam Pak. Cenah tong kitu, jalmi teh pos tobat gitu Pak. Akhirnya Allah memutuskan orang ini layak menjadi ahli surga karena mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tuh Pak. Hadis ini pelajaran berharganya bahwa pengaruh lingkungan teramat besar kadinya Pak. Hadis ini pembuktian tobat yang sebenar-benarnya, meninggalkan semua yang tidak Allah ridhoi, yang banyak mengandung unsur haram, banyak melakukan perbuatan dosa, siap memulai dari nol. Wah, ini luar biasa Pak perjuangannya. Itu. Nah, yang kedua, hadis ini sebagai dalil juga bahwa masuk surga bukan karena amal kita, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Patarosana Pak jalmi anu nembe diterangkeun ku Nabi, salatna atos teu acan Pak. Nembe bade dikawitan diajar apana? Gitu. Bisa jadi upama aya mah teu acan biasa ngaos nembe bade lebat ikro hiji eta teh bade jeung teu acan dugi ka madrasahna ge. Amal solehnya belum ada, tapi sudah membuktikan kesungguhan dalam bertobat dan Allah memberikan rahmat kepadanya. Nah, hati-hati tapi Pak, jangan menyikapi hadis ini dengan yuk cenah tenang we, orang mah orang resep heula we dosa cenah. Kewe tobat ujung apa aya hadis nu sakitu geus ngabunuh 100 jalmi lebet surga cenah gitu Pak. Hati-hati, itu pendapat yang menyesatkan Pak. Nya ayeuna resep kene dosa, maksiat, kumaha upami nuju ngadam minabal dosa, datang malaikat maut ngajemput, kan bahaya Pak. Itu ya. Justru hadis ini pelajaran berharganya yang tadi. Pertama, pengaruh lingkungan yang teramat besar. Kedua, pembuktian kebenaran bertobat. Yang ketiga, masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tadi penjelasan tambahan dari ayat yang sedang kita baca, poin ketiga, kiat agar kita bisa istiqomah, pastikan punya lingkungan yang mendukung kesolehan kita. Bapak mau menyekolahkan anak, mau memberikan masukan untuk sekolah cucu, perhatikan lingkungannya. Ada tidak Pak Al-Quran yang dipelajari di dalamnya, Al-Quran yang dihafalkan, gitu Pak, hadis yang diajarkan, lingkungan yang mendukung kesolehan. Eta teh periogi Pak diperhatoskeun. Karena umumnya Pak punten, umumnya tujuan ya pendidikan hanya untuk mengejar kesuksesan dunia saja, sampai mengabaikan ya kehidupan yang sebenarnya, kehidupan di negeri akhirat. Anu kaopat Pak, bagaimana agar kita bisa istiqomah? Wala taqraw, jangan melampaui batas. Jadi kita harus mendawamkan suatu amalan yang kita sanggup, dan amalan yang paling Allah cintai adalah yang dawam, yang istiqomah, yang berkelanjutan walaupun amalnya sedikit. Bapak bulan Ramadan biasa ngaos Quran teraskeun ayeuna. Gitu Pak, harus punya target. Ramadan hatam sasasi Pak tuh ayeuna mah teu sanggup jigana
hatam sasasi nyatu jadi 1,5 bulan gitu. Eta mah silahkan saja, yang pasti jangan sampai melampaui batas, karena ketika melampaui batas mudah terkena penyakit malas, rasa bosan, sehingga akhirnya amal kebaikan itu pun kita tinggalkan. Anu terakhir Pak, bagaimana agar kita bisa istiqomah? Innahu bima ta'maluna basir. Sungguh Allah Maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Maka poin terakhir agar kita bisa istiqomah adalah harus meyakini ada Allah yang mengawasi, meyakini Allah selalu melihat kita, dan ada malaikat pencatat yang senantiasa membersamai. Satu lagi saja Pak ya, di surah Fussilat ayat 30-32 ini keterangan tentang keutamaan saat kita bisa istiqomah. Maka keutamaannya adalah pasti kita mengakhiri kehidupan dunia dalam sebaik-baik keadaan, yakni husnul khotimah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, summastaqamu, kemudian mereka istiqomah, meneguhkan pendirian mereka, membuktikan keimanan mereka dengan amal soleh. Kita ke bawah dulu Pak. Dalam hadis riwayat Imam Muslim diterangkan, ada sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku penjelasan yang ringkas yang mencakup seluruh ajaran Islam, yang tidak perlu bertanya lagi kepada yang lainnya. Jantan Pak upami diringkas ajaran Islam teh eusina naon wae, itulah sederhana nama. Faqala, beliau bersabda, Kul, ucapkan olehmu, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Summastaqim, kemudian istiqomahlah. Itu Pak. Jadi yang pertama tentang akidahnya, keimanannya. Kedua, amal solehnya yang istiqomah. Jadi apa bukti dari keimanan? Ya ketaatan kepada Allah Ta'ala. Gitu ya Pak, isi Islam. Kalau Bapak sudah menjaga keimanan, membuktikan keimanan dengan amal soleh, istiqomah dalam beribadah, nanti pada hari yang sudah Allah tetapkan, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun malaikat kepada mereka. Siapa mereka yang dimaksud Pak? Orang-orang yang istiqomah. Turun malaikat seraya berkata, Allah takhofu, jangan kalian takut, wala tahzanu, jangan bersedih hati, wa absyiru bil jannah, bergembiralah dengan balasan surga, allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepada kalian. Itu Pak, biar aku tekabita Pak. Maka maksud malaikat yang turun adalah malakul maut Pak, yang pasti akan turun kepada setiap orang untuk mencabut nyawa mereka. Nah maka kalau kita lihat Pak di surah An-Nazi'at Pak, dari mulai ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, kumaha Pak ayat apa? Wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut dengan keras Pak, dengan paksa. Ini keadaan malaikat mencabut nyawa mereka orang-orang yang berdosa. Dicabutnya atau dipaksa Pak, dengan cara yang kasar, yang keras. Anu kadua nampa ayatna, wan nasyitati nashto, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Ini Pak gambaran lemah lembut, mencabut nyawa hamba Allah yang soleh, mereka yang istiqomah dalam beribadah. Semoga kita nanti diantaranya. Bagaimana keadaan malaikat mencabut nyawa dengan lemah lembut?
tiga kabar gembira ini. Allah takhofu, jangan takut. Takut tentang keadaan berikutnya. Kumaha cenah di alam kubur, di padang mahsyar. Bagaimana saya mempertanggungjawabkan setiap amal? Wah, penuh rasa takut, Pak. Malaikat menenangkan, jangan takut. Da bapak mah jami soleh, da bapak mah istiqomah ibadahna gitu, Pak. Ditenangkan kita. Anu kadua naon, Pak? Wala tahzanu, jangan bersedih. Artinya bersedih ketika meninggalkan segala apa yang ada di dunia. Kumaha cenah marurang kali cenah. Bagaimana istri saya? Bagaimana pekerjaan yang belum selesai? Aya janji di ketek kumaha tuh, Pak. Wala tahzan, udah jangan bersedih. Semuanya milik Allah, serahkan saja kepada Allah. Allah yang akan membereskan semuanya. Tuh, Pak. Ternyata jamaah, saat ada anggota keluarga kita meninggal dunia, yang sedih bukan hanya mereka yang ditinggalkan. Anu maut lagi sedih, Pak. Iya ayatna. Wala tahzanu, jangan sedih, gitu, Pak. Atos da bapak mah jalmi soleh, istiqomah ibadah nagi atos tong sedih. Sadaya nagi kagungan Allah, kumaha Allah nu ngabereskeun sagalana. Tuh, Pak. Anu katilu ieu papika bintang. Wa absyiru bil jannah, bergembiralah dengan balasan surga. Jadi perjalanan masih jauh, Pak, tapi sudah diberikan kabar gembira dengan balasan surga. Tuh, Pak. Menikah bita tak ieu tah gambaran husnul khotimah ini ayatnya. Nah, bagaimana kita agar nanti husnul khotimah? Jawabna kedah istiqomah Bapak ibadahnya. Ayat berikutnya, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kata Allah, kami pelindung kalian baik di dunia dan juga di akhirat. Siapa kalian yang dimaksud, Pak? Masih hambanya yang istiqomah. Jadi kalau Bapak kita semua istiqomah, Allah yang melindungi baik di dunia dan juga di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Bagaimana keadaan di surga? Di dalam surga kita, kalian mendapatkan apa-apa yang kalian inginkan. Tuh, Pak. Jadi Bapak di surga sebatas keinginan langsung Allah berikan. Ayeuna di alam dunia Bapak gaduh seueur kahoyong langsung kawujud teh, Pak. Wah, kedah diusahakeun heula ya. Paudan bari nikahkeun putrana eta persiapan apa teu sadinten dua dinten eta di paudannya. Kamari hajat paudan, Pak. Kadar itu teh. Wah, paudannya. Kadar itu paudan di dieu. Teu, nah gitunya. Tuh, Pak ya. Nah, jadi di dunia mah punya keinginan Bapak. Wah, eta teh kedah ngausahakeun nya. Asa hoyong tuang ieu kumaha, Pak? Ya kedah atuh mesen penginan ka istri pangmasakeun. Ah, Pak, naon eta teh mama teu bisa masak nu kitu, urang makan di luar bae. Kumaha, Pak? Kedah diusahakeun teu? Ya kedah nyiapkeun kendaraanana. Epok teh macet di jalanan. Tos dugi restoran teh ngantri di pesananana, Bapak teh geus lapar di kitunya. Nu paling terawas, Pak, pasti kasir kedah bayar beresna kitu. Tuh banyak di surga mah Bapak sebatas keinginan langsung terwujud. Anu kadua, walakum fiha ma tad'un. Bagi kalian di surga mendapatkan apa yang kalian minta. Tad'un teh dari doa, Pak. Naon wae anu Bapak ngadoa di alam dunia diwujudkeun di surga ku Allah. Kabayang, Pak? Bapak teh ngadoa, ya Allah kempelkeun deui kami sakuла wargi di surga. Gitu, Pak. Hoyong ngariung deui di surga. Allah berikan, Pak. Kabayang, Pak, aya rasa kasono, Pak. Rasa rindu yang mendalam. Ya, orang tua kita yang sudah meninggal dunia, ya, ada rasa rindu yang hanya bisa bertemu dalam doa, Pak. Ada rasa kehilangan, ada rasa kesepian. Di surga Allah kumpulkan lagi.
kebayang tanya pami di surat Al-Insyiqaq apa wa yanqalibu ila ahlihi masruro kan gitu saur Allah dikumpulkan lagi tuh dengan keluarganya di surga masruro dengan penuh kegembiraan tuh Pak. Terakhir nuzulam min ghafurir rahim, keadaan di surga seperti demikian sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kita Pak diberikan penghormatan oleh sesama manusia, Bapak merasa senang Pak. Ini yang memberikan penghormatan siapa? Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Memberikan penghormatan kepada kita karena apa? Karena keistiqomahan kita selama hidup di dunia, istiqomah dalam keimanan dan dalam amal soleh keseharian. Alhamdulillah wallahu a'lam bishawab. Parantos tabu genep Pak. Ya. Atau saya dua poin mah kantun di awal saya malah ya. Yang ketiga istiqomah adalah anugerah terbesar. Jadi Bapak kalau udah bisa istiqomah, Bapak jalmi anu paling benar gitu Pak. Dan tidak Allah berikan kepada siapa saja. Anu terakhir di surah Fussilat ayat 6, perintah istiqomah dibarengi dengan perintah istighfar. Artinya seistiqomahnya kita tetap manusia biasa, pernah melakukan dosa, maka jangan berhenti untuk istighfar. Jangan pernah melemah semangat tobat. Nah itu Pak. Setan tidak berhenti menggoda dan menyesatkan kita. Bapak semakin soleh, semakin besar godaan setan. Gitu Pak. Kumaha digoda dengan penyakit riya, dengan penyakit bangga, sehingga tanpa sadar akan menghilangkan pahala kebaikan kita. Demikian jamaah, semoga bermanfaat, menjadi tambahan nutrisi untuk keimanan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih untuk kehadiran dan kebersamaannya. Insya Allah Rabu depan kita lanjutkan. Semoga masih Allah berikan kesempatan. Jamaah semuanya sehat walafiat. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.